Hai guys, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara edit pakai KineMaster. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara edit pakai KineMaster. Mungkin di antara kalian udah nggak asing lagi ya sama aplikasi ini, dan mungkin kalian para YouTuber pemula atau mungkin baru pertama kali ngedit gitu yang dirasa kurang bisa gitu kan. Sombong amat. Bisa pakai aplikasi ini dan fiturnya tuh udah lengkap, terus mudah digunakan dan bisa digunakan di handphone. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke videonya. Oke, jadi aku udah masuk di aplikasi KineMaster. Jadi untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, di bagian kanan di sini ada kotak-kotak. Ini adalah project yang sebelumnya kita edit. Jadi semisal teman-teman sudah edit video, nanti akan muncul di bagian sini. Terus untuk videonya ini bisa diedit kembali. Nah, sekarang untuk membuat project baru, kalian cukup klik lingkaran tanda plus di bagian kiri ini. Terus kalian disuruh milih aspek rasio. Di sini ada 16:9, nanti videonya itu akan melebar ke samping. Terus ada 9:16, itu videonya potret. Terus yang terakhir ada 1:1, nanti videonya bakal ngebentuk persegi. Jadi, di sini sebagai contoh, aku akan menggunakan 16:9. Nah, selanjutnya teman-teman akan masuk ke proses editing dari aplikasi KineMaster. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, aku pengen jelasin sedikit tentang interface atau tampilan aplikasi KineMaster. Nah, kita mulai di bagian kiri. Di bagian kiri adalah untuk menu kiri, jadi fungsinya untuk redo, undo, dan beberapa pengaturan lainnya. Terus yang di tengah, yang besar ini untuk review video yang kalian edit, dan untuk yang di bagian kanan ini adalah menu untuk memasukkan video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir di bagian bawah ini adalah timeline. Oke, jadi selanjutnya memasangkan video yang kalian edit, kalian cukup klik media yang di bagian menu kanan. Terus selanjutnya silahkan kalian cari di mana kalian letakkan video tersebut. Silahkan masukkan aja videonya berdasarkan urutannya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Misalkan ada video yang ketinggalan, sebagai contoh, kalian tinggal klik kembali media, lalu kalian cari videonya. Jadi kira-kira seperti itu untuk memasukkan videonya. Oke, selanjutnya aku akan mencontohkan cara untuk memotong video. Sebagai contoh, kita mulai dari video yang kedua dulu. Kalian masuk ke icon gunting ini. Nah, setelah itu di sini kalian pangkas kanan, itu fungsinya untuk membuang seluruh bagian yang ada di kanan. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk video selanjutnya. Oke, jadi berikutnya aku akan mencontohkan cara menambahkan transisi. Sebagai contoh, aku akan menambahkan transisi di video bagian awal. Caranya, kalian klik saja tanda plus, terus di sini kalian bisa pilih transisi yang kalian inginkan. Kalian bisa klik dapatkan lainnya. Nah, nanti kalian masuk di transition KineMaster. Jadi di sini banyak banget transisi yang kalian download. Sebagai contoh, aku akan gunakan efek transisi bawaannya aja. Misalnya classic transition. Terus di sini ada beberapa efek transisi yang kalian bisa gunakan. Terus efek transisinya juga bisa kalian atur kecepatannya. Ini caranya, pilih aja durasinya. Kalau udah, bisa kalian checklist aja. Nah, kalau udah, kalian bisa tambahkan filter warna di video kalian. Jadi, di KineMaster juga punya filter sebuah warna.
Caranya gampang banget. Kalian cukup klik di video yang kalian pengen tambah warna. Misalnya, video pertama kalian klik timelinenya, terus di bagian menu di sini kalian geser dan pilih filter warna. Jadi di sini ada banyak filter warna yang bisa kalian gunakan. Jadi silahkan sesuaikan aja dengan video kalian. Nah, kalau udah silahkan checklist aja atau kalian pilih terapkan ke semua. Kalau kalian terapkan semua, nanti ke seluruh video kalian itu akan memiliki filter warna yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan mencontohkan gimana menambahkan sebuah gambar. Misalkan di video aku ini pengen ada logo saya gitu ya. Caranya, kalian klik aja lapisan, terus pilih media. Jadi, di menu media tersebut, kalian bisa memasukkan gambar atau video. Sebagai contoh, aku akan memasukkan foto saya gitu kan. Terus, kalian bisa atur ukurannya dan bisa kalian taruh di pojok atas misalnya. Terus, jangan lupa durasinya juga kalian atur. Kalau misalkan videonya panjang. Berikutnya, aku akan mencontohkan gimana menambahkan sebuah tulisan. Sebagai contoh, misalnya tulisannya muncul di bagian akhir saja. Nah, jadi caranya kalian klik lapisan terus pilih teks. Kalian bisa ganti jenis font tersebut. Caranya kalian klik icon AA, terus di sini banyak sekali font yang kalian ingin gunakan. Berikutnya kalian bisa ganti warna font. Caranya kalian klik icon persegi yang di kanan atas menu ini. Kalau misalkan kalian membatalkan proses atau mengunduh caranya, kalian bisa klik di menu kiri, ada tanda putar balik, kalian klik. Nah, nanti itu akan membalikan proses sebelumnya, atau semisal nggak jadi, kalian klik yang di bawahnya. Jadi tulisan ini kita bisa tambahkan efek supaya munculnya tidak secara tiba-tiba. Caranya kalian klik di bagian tulisan tadi, terus di sini kalian masuk di animasi, terus kalian bisa pilih beberapa animasi masuk dan durasinya juga bisa diatur. Oke, berikutnya aku akan mencontohkan gimana caranya menambahkan musik pada video kita ini. Oke, misalkan musiknya pengen munculnya di awal video. Di sini kita geser aja di awal video, terus kita klik audio di bagian menu. Setelah itu, kalian cari musik yang kalian ingin gunakan. Kalau misalkan udah punya musik yang cocok, nanti kalian tinggal klik tanda plus di samping kanan. Nah, maka secara otomatis musik akan masuk ke video kita. Nah, si musik ini bisa kalian potong, mau ngambil di bagian mana, atau kalau misalkan kepanjangan. Nah, caranya di menu kanan ini, kalian bisa masuk di bagian pangkas. Misalkan kalian pengen buang di bagian kanan, kalian bisa pangkas ke kanan. Atau misalkan musiknya kekencengan, kalian bisa turunin volumenya. Kalian bisa klik di icon volumenya, lalu turunin seperti itu. Nah, kalau udah selesai, jadi yang terakhir di sini tinggal simpan aja hasil editan kita ini menjadi sebuah file video. Caranya, kalian klik aja ikon panah ke atas. Selanjutnya kalian atur resolusi video yang kalian pengen simpen. Misalnya, aku pengen nyimpen videonya itu di 1080 pixel. Terus untuk FPS-nya di 30 fps cukup. Terus untuk di bagian bawah di sini kalian bisa atur kualitas video tersebut. Nah, jadi di sini kalau misalkan semakin tinggi kualitas videonya,
akan semakin bagus, ukuran videonya juga akan semakin besar. Cuman aku cukup diatur di 10 megapiksel aja udah cukup. Jika udah, kalian klik ekspor. Oke guys, mungkin itu aja video tutorial KineMaster dari aku. Jika kalian masih bingung atau belum paham sama videonya, kalian bisa komentar di bawah. Sekian video dari aku, see you next video, bye bye.